Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Widodo, NIM 1908110201009. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan dari PT Satria Antaran Prima atau SAP. Yang pertama, profil objek. Sejarah PT Satria Antaran Prima. PT Satria Antaran Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, baik dokumen maupun barang, yang memiliki 200 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi dari kantor pusat PT Satria Antaran Prima berada di daerah ibu kota Jakarta, tepatnya di kota Jakarta Timur. Kondisi terkini terkait pemasaran di era pandemi seperti ini, jasa pengiriman barang benar-benar sangat diuntungkan karena konsumen lebih banyak melakukan kegiatan jual beli melalui online shop dan tentunya memerlukan jasa pengiriman barang yang digunakan untuk mengantarkan barangnya menuju ke depan rumah. Nah, di sini seperti halnya layanan lain, SAP Express juga memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SAP Express adalah kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, jangkauan pengiriman dan kecepatan pengiriman yang memadai. Yang ketiga, akses yang mudah menuju kantor cabang. Yang keempat, tracking paket yang sangat lengkap. Kelemahan dari SAP sendiri adalah tidak konsistennya karyawan akibat SDM yang kurang mumpuni. Yang kedua, banyak sekali komplain karena paket gagal kirim. Yang ketiga, kurangnya promosi dan pemberian diskon oleh perusahaan, yang mana SAP sendiri sangat awam sekali di telinga konsumen karena jarangnya promosi yang dilakukan oleh SAP Express sendiri. Dan hal ini merupakan salah satu hal yang patut untuk disorot dalam marketing plan kali ini. Yang selanjutnya adalah STP atau Segmenting Targeting Positioning. PT Satria Antaran Prima memiliki segmentasi pasar yang sangat luas, yakni dari Sabang sampai Merauke dan dari berbagai kalangan mulai dari dewasa hingga remaja. Dengan segmentasi pasar yang sangat besar, ini memberikan potensi yang sangat besar pula bagi PT Satria Antaran Prima di masa depan untuk menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman terbaik di Indonesia. Yang ketiga, kondisi penjualan. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, perusahaan ekspedisi dan pengiriman barang seperti SAP Express mendapatkan kenaikan keuntungan sekitar 30% selama PSBB. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, perusahaan ekspedisi termasuk SAP Express juga terdampak positif. Dalam artian omset yang mereka dapat itu meningkat dari hari-hari biasanya. Yang selanjutnya, strategi pemasaran yang dilakukan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Satria Antaran Prima yakni 4P: produk, place, price, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan terdiri dari ODS atau one day service, SDS atau same day service, reg atau reguler. Yang mana dari ketiga layanan ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dan juga dalam hal ini kualitas pengirimannya juga cukup baik. Yang selanjutnya, place atau tempat atau distribusi. Tempat kantor pusat dari SAP sendiri berada di Jakarta Timur dan kantor cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja hal ini merupakan salah satu keuntungan di mana lokasi dari kantor pusat dan kantor cabangnya mudah diakses dan juga strategis, yakni di kota. Dan juga hal ini merupakan salah satu keuntungan dari SAP Express sendiri. Yang selanjutnya adalah harga. Harga yang ditawarkan oleh SAP Express tergolong murah dan cukup dapat bersaing dengan para pesaingnya di pasar. Yang selanjutnya promotion. Nah, di sini dari segi promosi sangat jarang sekali PT SAP Express melakukan promosi atau diskon atau semacamnya, yang menyebabkan konsumen kurang mengetahui produk atau brand dari
SAP Express sendiri. Dan hal ini merupakan salah aspek yang perlu diperbaiki dari marketing plan yang telah dijalankan, yakni untuk lebih menggencarkan promosi. Kondisi persaingan. Saat ini terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan sejenis seperti JNE, JNT, Ninja, Tiki, dan lain-lain yang merupakan salah satu ancaman juga yang menyebabkan SAP sendiri kurang diminati oleh konsumen. Analisis SWOT. Analisis SWOT PT Satria Antara Prima antara lain sebagai berikut. Kekuatan. 1. SAP Express memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki jangkauan pasar yang sangat luas. Yang selanjutnya, SAP Express memiliki hubungan dan mitra kerja dengan beberapa perusahaan serta marketplace ternama seperti Zilinggo, Lazada, JDI, dan lain-lain. Yang ketiga, lokasi kantor pusat maupun kantor cabang yang mudah diakses. Yang keempat, pencatatan alur pengiriman yang detail dan lengkap. Kelemahannya, 1. Kurangnya promosi periklanan dan pemberian diskon oleh PT Satria Antara Prima. Yang kedua, kualitas SDM yang masih dinilai belum mumpuni. Yang ketiga, brand SAP sendiri masih belum dikenal luas. Yang terakhir, dalam beberapa kasus paket tidak dapat dikirimkan dan terlambat. Peluang yang dimiliki oleh SAP Express sendiri dengan adanya pandemi COVID-19 adalah mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan omset dari PT SAP sendiri. Yang kedua, SAP Express memiliki peluang untuk menyaingi para kompetitornya dengan catatan SDM dan pelayanannya mumpuni. Yang ketiga, berkembangnya e-commerce juga sangat berpengaruh dan sangat potensial bagi perusahaan SAP Express. Ancaman yang paling serius adalah ancaman dari perusahaan sejenis seperti JNE dan JNT. Yang selanjutnya, persaingan tingkat pelayanan dan juga kecepatan pengiriman juga merupakan salah satu ancaman bagi SAP Express. Yang terakhir adalah kegiatan promosi penawaran layanan yang lebih baik, iklan kreatif, dan diskon besar-besaran oleh kompetitor juga merupakan salah satu ancaman yang berbahaya bagi SAP Express. Usulan pemasaran ke depan. Untuk usulan pemasaran ke depan dari 4P tersebut kita akan breakdown. Dari segi produk sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun perlu dilakukannya rebranding atau branding ulang agar membawa warna baru bagi konsumen dan juga warna baru bagi perusahaan. Dan juga perusahaan perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dengan melalui procurement atau perekrutan maupun pelatihan-pelatihan yang menyebabkan pelayanan dari SAP sendiri meningkat. Yang kedua, place atau tempat. Dari SAP sendiri sudah memiliki kantor cabang yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Namun marketing plan yang terbaik adalah melakukan ekspansi, terus melakukan ekspansi. Ekspansi ini penting, satu, untuk lebih mengenalkan produk kepada konsumen. Yang kedua, untuk memperluas segmentasi pasar dari SAP Express sendiri. Yang ketiga, harga. Harga dari SAP sendiri terbilang murah, namun jarang sekali memberikan potongan atau diskon. Nah, di sini diskon sendiri juga bisa mempengaruhi psikologi dari konsumen. Ketika diskon tersebut diterapkan, maka bisa saja konsumen lebih tertarik untuk menggunakan jasa dari SAP Express sendiri. Yang selanjutnya adalah promotion. Dalam segi promosi, SAP perlu melakukan secara gencar-gencaran, yang mana promosi ini merupakan salah satu fase penting dalam keberlanjutan sebuah brand. Promosi dapat dilakukan melalui iklan TV, iklan radio, pamflet, maupun iklan dari internet, maupun media Google Ads, maupun YouTube. Banyak sekali iklan yang dapat ditempuh oleh SAP Express, dan juga kerjasama dengan marketplace ternama, yakni Tokped dan Shopee, dan memberikan diskon besar-besaran agar konsumen lebih tertarik. Dan action programnya melakukan perekrutan tenaga kerja, melakukan rebranding, melakukan ekspansi, dan melakukan kerjasama dengan Tokopedia dan Shopee untuk diskon besar-besaran.